Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibina nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah IKADI Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih berada di dalam bulan yang mulia. Bulan yang hakikatnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai hamba. Karena di dalamnya Allah telah janjikan ampunan yang sangat luas. Allah berikan kelipat gandaan bagi ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus memaksimalkan bulan Ramadan, memaksimalkan momentum ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena hakikatnya Ramadan itu Allah jadikan sebagai penghapus bagi dosa-dosa kita semuanya. Yang terkadang amal ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita laksanakan tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang mengiringinya, sehingga nilai kebaikan yang kita lakukan, nilai ibadah yang kita laksanakan menjadi berkurang, bahkan tanpa terasa tergerus oleh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga yang tersisa hanya prasangka, yang tersisa hanya anggapan kita telah melakukan sholat, kita telah melakukan puasa, kita telah melakukan sedekah dan lain ibadah yang lainnya, tetapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ini termasuk karakter orang-orang yang merugi, karakter orang-orang yang tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian kami sampaikan informasi orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang keliru tujuan pelaksanaan hidupnya di dunia. Wa hum yahsabuna, tetapi mereka berprasangka, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, kalau mereka melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu saja di bulan yang mulia kita butuh contoh, kita butuh profil bagaimana orang-orang yang Allah karuniakan kebaikan kepadanya, Allah karuniakan surga baginya, tetapi ketika datangnya bulan Ramadan, mereka berupaya memaksimalkan bulan Ramadan dengan dipenuhi amal-amal kebaikan. Hal itu tergambarkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagi para sahabat ridwanullah alaihim, yang di antara para sahabat tersebut bahkan sudah terjamin surganya, sudah terjamin akhiratnya, sudah terjamin derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika tibanya bulan Ramadan tidaklah mereka sia-siakan kecuali berupaya memaksimalkannya dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Adapun sahabat yang pertama misalnya, ketika kita melihat sebagai ahli surga yang telah dijaminkan dan diinformasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 10 sahabat yang dijamin surganya, dan nama yang keempat disebutkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sahabat yang mulia, bahkan di salah satu perang yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajak para sahabat untuk berinfak, maka Utsman menginfakkan hartanya yang sangat bernilai yang membantu kaum muslimin untuk melakukan jihad, sehingga mendapatkan jaminan ampunan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Utsman." Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Utsman, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika bulan Ramadan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang kepala keluarga di tengah kesibukannya, tetapi di bulan Ramadan tidaklah satu hari pun yang dia lewatkan di bulan Ramadan kecuali ia menghatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan yang telah terjamin surganya, Utsman bin Affan yang telah terjamin ampunannya bagi dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tetapi tidaklah mengurangi keinginannya untuk memaksimalkan bulan Ramadan yang Allah janjikan kebaikan di dalamnya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Dan di antara amal ketaatan yang tidak pernah ia tinggalkan dan ia terus maksimalkan adalah tilawah Al-Quran.
Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat yang selanjutnya yang memberikan contoh kepada kita untuk melakukan amal-amal ketaatan di tengah-tengah bulan Ramadan agar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ketika mendapatkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu min ajr, maka baginya pahala mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang-orang yang berpuasa yang melakukannya, ghairu alla yang kusa min ajrihi syai'a, tetapi tidaklah mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa sedikit pun. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidaklah melalui satu hari pun di bulan Ramadan kecuali ia menyiapkan makanan berbuka puasa untuk orang-orang yang miskin, untuk para sahabat yang miskin, untuk kaum muslimin yang berpuasa. Bahkan dalam riwayat ia menyampaikan, li an ad'u 'asharata min ashabi, saya mengundang 10 dari sahabat-sahabatku, fa'ut'imuhum ma yashtahunahu, aku berikan mereka makanan atas apa yang mereka sukai, ahab ilayya, lebih aku sukai min an u'tika 'asharata min waladi Ismail, dibandingkan aku membebaskan 10 budak dari keturunan Ismail. Ini menjelaskan kepada kita betapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memanfaatkan bulan Ramadan untuk memberikan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Adapun yang ketiga adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, salah satu sahabat pemimpin dari kaum Ansar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan jenazahnya. Bahkan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad, bergetar arsy-Nya Allah Ar-Rahman dengan wafatnya Sa'ad, karena banyak dari para malaikat yang turun untuk memuliakan Sa'ad bin Mu'adz ketika ia syahid, ketika ia diwafatkan oleh Allah. Apa amalan Sa'ad bin Mu'adz ketika dia melakukan kebaikan di bulan Ramadan? Maka di antara ketaatan yang tidak pernah ia tinggalkan, menjemput hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, adalah memberikan makanan berbuka puasa bagi Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu hari pun di bulan Ramadan kecuali Sa'ad bin Mu'adz menyiapkan makanan berbuka puasa untuk orang-orang yang soleh bersama dengan Rasulullah dan termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin pahala puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan ketika makan bersama dengan Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya, Rasul menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah didapatkan dan akan didapatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, akan kebaikannya memberikan makanan berbuka puasa bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasul mengatakan, aftara indakumus shaimun, sekarang berbuka bersama engkau orang-orang yang berpuasa, yang tentu saja pahalanya akan diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Wa akala ta'amakumul abrar, dan yang makan makanan engkau adalah orang-orang abrar, yaitu ahli surga. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang abrar diberikan kenikmatan surga Naim. Dan wasallat alaikumul malaika, para malaikat memberikan rahmat dan ampunan, memberikan kebaikan-kebaikan berupa doa-doa terbaik kepadanya. Inilah yang didapatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan makanan berbuka puasa untuk Rasul dan para sahabatnya. Jamaah kaum muslimin, jamaah IKA di Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli surga, termasuk yang mencontoh amalan ahli surga di bulan Ramadan. Kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk tilawah Al-Qur'an dan berbagi makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah memperkenankan amal kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.